kalau kita datang ke kuburan orang tua, kali kerabat, kemudian kita membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah nggak ada contoh. Al-Fatihah untuk orang mati nggak ada contoh dan nggak akan sampai. Al-Fatihah untuk orang mati nggak ada contoh dan nggak akan sampai. Jadi sudah jelas dari tiga pendapat ini bahwa Syekh Yazid Jawas itu berbeda pendapatnya dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, panutan orang-orang Wahabi, sanjungan orang-orang Wahabi, juga berbeda pendapat dengan Imam Al-Qurtubi, juga berbeda pendapat dengan Imam Ahmad bin Hambal, yang mana Imam Ahmad bin Hambal ini merupakan salah seorang ulama salaf dan juga imam dari salah satu madhab yang empat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Avanti Channel dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua. Dan semoga Allah juga senantiasa memberikan kesehatan dan kelancaran rezeki kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya saya akan mengomentari pendapatnya Syekh Yazid Jawas lagi, di mana di salah satu videonya beliau itu menerangkan tentang hukumnya orang yang membaca Al-Quran di kuburan. Beliau ditanya oleh salah seorang jamaahnya, bagaimana jika kita datang ke kuburan orang tua kemudian menghadiahi bacaan Fatihah terhadap orang tua kita di kuburannya itu yang sudah meninggal dunia. Maka jawaban Syekh Yazid Jawas, lagi-lagi jawaban Ustadz Yazid Jawas ini sama dengan teman-teman Wahabi yang lainnya, dasarnya tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tidak dicontohkan oleh para sahabat untuk membaca Al-Quran di kuburan dan menghadiahkan pahala terhadap orang yang sudah meninggal dunia itu, artinya pahalanya tidak sampai. Itu alasannya tidak ada contoh. Baik teman-teman Aswaja, sebagaimana biasa saya akan membantah pernyataan Syekh Yazid Jawas ini dari ulama-ulama Wahabi sendiri. Yaitu yang akan saya ungkapkan di sini adalah pendapatnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah. Dua-duanya ini, Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim ini merupakan ulama sanjungan teman-teman Wahabi. Beliau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Kitab Ar-Ruh menjelaskan, baiklah teman-teman, ini adalah kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah. Kitab Ar-Ruh halaman 21. Sebagaimana yang sudah tidak asing lagi bahwa Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan gurunya Ibnu Taimiyah adalah ulama sanjungan Wahabi. Di dalam halaman 21 Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, qala Abdul Haq, Abdul Haq berkata, yurwa, diriwayatkan, anna Abdullah ibn Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar amaro ayyukro'a inda qabrihi, beliau itu memerintahkan agar di kuburannya dibacakan suratul Baqarati, surah Al-Baqarah. Wa kana al-imamu Ahmadu yungkiru dzalika awalan haitsu lam yablughu fihi atharun. Pada mulanya Imam Ahmad bin Hambal mengingkari terhadap adanya pembacaan surah Al-Baqarah atau pembacaan surah-surah di Al-Quran terhadap mayit di kuburan. Itu Imam Ahmad awalnya pada mulanya mengingkari, karena asar belum sampai, asar dari Abdullah ini, dari Abdullah bin Umar ini belum sampai terhadap beliau. Ketika sudah sampai asar dari Abdullah bin Umar terhadap Imam Ahmad bin Hambal ini, tsumma raja'a an dzalika, kemudian beliau mencabut kata-katanya, mencabut pengingkarannya itu, akhirnya beliau itu kemudian tidak mengingkarinya. Qala al-Khallal wa akhbarani al-Hasan bin Ahmad al-Warraq haddatsani Ali bin Musa Al-Haddad wa kana saduqan, qala kuntu ma'a Ahmad bin Hambal wa Muhammad ibni Qudamah al-Jauhari fi janazatin
Falamma dufinal mayyitu jalasa rajulun darir yaqra'u indal qabri. Faqala lahu Ahmad, ya hadha innal qira'ata indal qabri bid'atun. Khalal berkata, akhbarani Hasan. Hasan bin Ahmad Al-Warraq memberikan kabar pada kami. Kemudian haddasani Ali bin Musa Al-Haddad. Kemudian Ali bin Musa Al-Haddad menceritakan kepada kami, dan beliau adalah sodukon. Qala Ali bin Isa bin Musa ini berkata, kuntu ma'a Ahmad bin Hambal, saya bersama Imam Ahmad bin Hambal, wa Muhammad bin Qudamah al-Jauhari, dan Ibnu Qudamah, ya Muhammad bin Qudamah al-Juhari, fi janazatin, di dalam satu jenazah. Falamma dufinal mayyitu, ketika mayit sudah dikuburkan, jalasa rajulun darin yaqra'u indal qabri, kemudian ada seorang laki-laki yang membaca Al-Quran di kuburan. Faqala lahu Ahmad, kemudian Imam Ahmad berkata, ya hadha, kamu, ini orang, innal qira'ata indal qabri bid'atun, membaca Al-Quran di kuburan itu bid'ah hukumnya, jong. Falamma kharajna minal maqabir qala Muhammad bin Qudamah li Ahmad bin Hambal, ketika kami keluar dari kuburan, kemudian Muhammad bin Qudamah ini berkata terhadap Imam Ahmad bin Hambal, ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah, ma taqulu fi Mubashshir al-Halabi? Qala siqatun, apa pendapatmu tentang Mubashshir al-Halabi? Imam Ahmad berkata, thiqatun. Qala katabta anhu syai'an, apakah kamu menulis sesuatu darinya? Qala na'am, iya. Qala, kemudian Muhammad ibnu Qudamah ini berkata kepada Imam Ahmad bin Hambal, ya, fa akhbarani Mubashshir an Abdurrahman bin Ala, kemudian menceritakan kepada saya Mubashshir an Abdurrahman bin Ala an abihi, dari ayahnya, annahu awsa idza dufina ayyuqra'a inda ra'sihi bi Fatihatil Baqarati wa khatimatiha, bahwasanya ayahnya Abdurrahman bin Ala ini berwasiat apabila ia sudah dikuburkan, maka wasiatnya adalah hendaknya dibacakan Fatihah atau pembukaan surat Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah inda ra'sihi, di sisi kepala kuburannya tersebut. Wa qala, kemudian beliau berkata, sami'tu Ibna Umar yusi bidzalika, saya mendengar Ibnu Umar ini, Abdullah bin Umar, pernah berwasiat agar ketika beliau itu dikubur, telah meninggal dunia dan dikubur, hendaknya dibacakan surah Al-Baqarah. Faqala lahu Ahmadu, maka Imam Ahmad berkata kepada Muhammad bin Qudamah, farji, kamu kembali ke sana. Wa qul lirrajul, katakan pada orang laki-laki tersebut, suruh baca lagi, ya, yaqra, suruh baca lagi surah Al-Baqarah itu. Ini pernyataannya atau ceritanya Imam Ahmad bin Hambal dan sahabatnya Ibnu Qudamah. Selanjutnya di dalam kitab At-Tadhkirah karangan Imam Al-Qurtubi, di sini sampai beliau menulis bab, judulnya, ya, babu ma jaa fi qiraatil Qur'an indal qabri halatad dafni wa ba'dahu. Bab apa yang datang tentang masalah bacaan Quran di kuburan, halatad dafni au ba'dahu wa ba'dahu, baik ketika dikubur atau setelah dikubur. Wa innahu yasilu lil mayyiti ma yuqra'u wa yud'a wa yustaghfaru lahu wa yutasaddaqu alaihi, dan sesungguhnya sampai terhadap mayit apa yang dibacakan, didoakan, diistighfarkan kepadanya dan disedekahkan padanya, semuanya itu adalah sampai. Zakara Abu Hamid fi kitab Ihya ila akhirih. Qala Muhammad bin Ahmad, sami'tu Ahmad bin Hambal radhiyallahu an yaqul, idza dakhaltum al-maqabira faqra'u bi Fatihatil kitab
Ini menurut Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal, jika kamu masuk terhadap kuburan, faqra'u bi Fatihatil Kitab, maka bacalah Fatihatil Kitab, surah Al-Fatihah itu, wal muawwidzatain wa qul huwallahu ahad serta qul huwallahu ahad, waj'alu dzalika li ahlil maqabiri, maka semuanya itu berikanlah atau jadikanlah pahalanya terhadap ahlil maqabir, penduduk kuburan tersebut, fa innahu yasilu ilaihim, semua itu yang kamu baca akan sampai terhadap mayit. Nah, untuk teman-teman semua baik Aswaja ataupun Wahabi, jadi sudah jelas dari 3 pendapat ini bahwa Syekh Yazid Jawas itu berbeda pendapatnya dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, panutan orang-orang Wahabi, sanjungan orang-orang Wahabi, juga berbeda pendapat dengan Imam Al-Qurtubi, juga berbeda pendapat dengan Imam Ahmad bin Hambal, yang mana Imam Ahmad bin Hambal ini merupakan salah seorang ulama salaf dan juga imam dari salah satu madhab yang 4 ini. Untuk teman-teman Wahabi, silahkan tentukan pilihan Anda sekarang. Anda itu akan mengikuti pendapatnya Syekh Yazid Jawas, atau Anda lebih percaya terhadap Ibnu Qayyim, Al-Qurtubi, dan Imam Ahmad bin Hambal. Silahkan tentukan pilihan Anda sekarang. Kalau orang waras tentunya lebih memilih pendapat 3 ulama yang sudah diakui dunia ini. Mohon maaf sebelumnya. Wa akhirun minis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.